Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi membaca kitab, yaitu kitab Safinatun Najah dari muallif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Salat dan salam senantiasa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita selesai di pembahasan syarat-syarat wudhu. Ya, kemudian kita lanjutkan sekarang masuk ke pembahasan yaitu pembatal-pembatal wudhu di halaman 21 ini. Siapa yang ingin baca terlebih dahulu? Boleh dibantu Bapak Miyarso, boleh baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fi nawaqidil wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini min quburin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyah. Asani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi asalisu altiqa'u bi syaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Nah, satu lagi Bapak. Ar-rabi'u masukubulil adami au halqati duburihi bi batni rohati au butunil asabi'i. Naim, boleh diterjemahkan terlebih dahulu. Nawaqidul wudu arba'atu asya, pembatal-pembatal wudu itu ada 4 hal. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadi sabilaini, ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalur. Min kubulin au duburin, yaitu dari arah depan atau dari arah belakang. Rihun au ghairuhu ilal mania, baik itu berupa angin atau yang selainnya kecuali air mani. Yang kedua, zawalul akal, yaitu hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur atau yang lainnya, ila nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk mumakkinin, yang duduknya itu kuat atau duduknya dengan tidak bersandar. Maq'adatahu minal ard, yaitu pantatnya atau menyandar ke tanah, duduk di atas tanah. Asalis altiqa'u basyarataini, bertemunya 2 kulit, rajulin amratin, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang itu bukan mahramnya, min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Rabi masukubulil adami, yaitu menyentuh alat kelamin laki-laki atau halqati duburihi, atau lubang atau bundaran lubang di belakang, bibat rohati, dengan tangan yang di dalam, maksudnya telapak tangan, au butunil asabi, atau jari-jari yang di dalam, Ustaz. Nah, atau kalau telapak tangan berarti bisa diartikan telapak jari gitu ya, jari bagian telapaknya atau yang bagian warna putihnya. Jazakallahu khairan mubaraka fiik. Bapak, sebelumnya kita masuk ke ini pembahasannya, sambil kita buat yang lain juga ya, buat pembahasan masalah i'rabnya. Nawaqid di sini kedudukannya sebagai mubtada, Ustaz. Khobarnya di mana?
arba'atu. Taib, mumtaz. Kemudian asya. Asya di sini Asya kedudukannya. sebagai mudhofun ilaih. Taib. Kenapa mudhofun ilaih di sini bukannya dia adalah majrur, tapi kok harokatnya dengan fathah? Mamnu minas saraf Nah, karena istilahnya alif taknis mamdudah, Ustaz. nah, atau sebagiannya mengatakan bahwasanya dia adalah ikut wazan af'al dari sighah muntahal jumu'. Nah, mamnu minas sarf. Wal Eh, Istisna, Ustaz. istisna. Taib. Di mana mustatsna minhunya? Al-kharij. Taib, mumtaz. Al-kharij yaitu yang keluar, kemudian yang dikecualikan yang keluar itu apa? Yang dikecualikan adalah mani. Taib, mumtaz. Kemudian selanjutnya di sini mumakkinin. Mumakkinin sebagai naat, Ustaz. Naat dari Qa'idin naam, mumtaz. Kemudian mak'adatahu maq'adahu itu sebagai maf'ulun bi dari dari qa'idin. Ntar dulu, zawalul aqli binain akhbari ila nauma qa'idin binin. Oh, dari mumakkinin, Ustaz. naam sahih dari mumakkininnya. Kenapa dia maf'ul bih dari mumakkinin? Karena isim fa'il beramalan fi'il, Ustaz. Naam sahih, masya Allah. Mumakkin dia isim fa'il ala wazni mufa'il, itu ya. Dia sebagai di sini beramalan sebagaimana fiilnya, yaitu fiil makkana yumakkinu tamkin, yang dimana dia adalah fiil muta'addi butuh kepada maf'ul bih, dan mak'adah dia kedudukannya sebagai maf'ul bih dari isim fa'il yang beramalan. Baik. Kemudian kabira ini Iltiqai basyarataini rajulin maba'atin sebagai imratin kabirin basyaratai rajulin maba'atin sebagai badal dari rajulin wa imra'atin, Ustaz. sebagai badal dari rajulin wa imra'atin. Atau benar Pak, sebagai badal atau sifat, kira-kira mana yang lebih tepat? Sifat, Ustaz. Sifat. Mana Bapak? Sifat, naat, Ustaz. Sifat. Nah, sebagai sifat ya, naat dari rajul dan imra'ah. Jadi di sini yang termasuk ke dalam pembatal-pembatal wudu yang bersifat demikian, yaitu laki-laki dan perempuan yang bersifat kabirain, yaitu yang besar, atau nanti dijelaskan setelahnya insyaallah. Baik. Ar-rabi' masul qubul adami al-qadidu beri hati. Baik. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Di sini mu'alif mengatakan bahwasanya setelah menjelaskan syarat-syarat wudu dan kemudian furudu al-wudu, masuk kepada pembahasan nawaqid, yaitu pembatal-pembatal wudu. Beliau di sini menyebutkan ada 4 hal. Yang pertama adalah segala sesuatu ya al-kharij min ahadi sabailaini, yang keluar dari 2 lubang, baik lubang belakang maupun lubang depan, apapun itu bentuknya. Ya, di sini beliau mengatakan rih. Rih itu adalah bukan berarti hanya rih saja, tapi beliau itu menyebutkan wa ghairuhu, yang biasanya keluar biasanya dari air, baik itu kering ataupun baik itu basah ataupun suatu benda yang kering gitu ya. Entah apapun itu, batu misalkan, maka dia adalah membatalkan wudu. Kecuali mani. Kenapa mani tidak membatalkan wudu?
Karena mani di sini apabila keluar dari lubang kemaluan, dia tidak hanya membatalkan wudu, tapi dia membatalkan segala sesuatu yang lebih besar, yaitu mewajibkan seseorang tersebut untuk mandi besar. Tidak cukup baginya untuk berwudu saja. Baik, kemudian yang kedua, zawalul akal atau hilangnya akal dengan tidur atau selainnya, bisa dengan memabuk pingsan, atau bisa dengan dia iskar atau mabuk gitu ya, maka ini juga membatalkan wulunya. Nah, namun tidur ada keadaan yang dimana tidur di sini dia tidak membatalkan wulu, gitu ya. Tidurnya bisa digambarkan apabila seseorang duduk apabila seseorang tidur di dalam keadaan duduk yang dimana dia duduknya duduk tegak, tidak bersandar kepada suatu apapun, dan dia juga bisa dikatakan kalau di dalam bahasa Jawa kita nyebutnya delosor ya, tidak delosor kan biasanya terkadang kalau orang duduk sambil sila kakinya, itu terkadang badannya maju ke depan sampai menyentuh ke tanah. Nah ini tidak demikian, karena duduknya itu tetap tegak, tidak boleh bersandar kepada apapun. Maka tidur demikian itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan kalau di gambaran ya seseorang tatkala menyimak khutbah Jumat gitu ya, dia ketiduran tatkala menyimak sambil duduk gitu kan, namun duduknya di sini tetap tegak, tidak menyandar kepada apapun, maka dia tidak batal wudhunya. Tatkala nanti bangun, dia boleh melaksanakan tatkala bangun untuk iqomah, boleh melaksanakan untuk sholat. Kalau misalkan dia menyandar, maka wudhunya batal, harus mengulangi wudhu lagi. Kemudian yang ketiga itu iltiqa'u basyaratai rajulin, menyentuh kulit seorang laki-laki dan perempuan. Jadi antara dua jenis yang berbeda ini, apabila saling bersentuhan mengenai kulitnya, maka dia akan membatalkan wudhu. Namun di sini hanya beberapa saja, maksudnya tidak semua mutlak laki-laki dan perempuan. Dia di sini ada sifatnya, yaitu kabiraini. Kabiraini ini adalah yang besar, dalam artian bulughuha disyahwah. Jadi syahwat itu tatkala kita menyentuh itu, kita punya syahwat terhadap lawan jenis yang kita sentuh itu. Sudah memiliki syahwat. Berarti kalau anak-anak yang kita tidak memiliki syahwat kepadanya, maka tidak batal wudhunya. Kemudian ajnabiyah ini. Nah, ini tidak mahram ya. Adapun yang mahram seperti orang tua atau saudara kandung, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau tidak mahram berarti misalkan sama istri itu termasuk ke dalam pembatal wudhu, karena istri di sini tidak mahram. Min ghairi hailin, tanpa pembatas, tanpa adanya penghalang antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Maka di sini dia membatalkan wudhu. Adapun tatkala ada penghalang, misalkan kain yang tebal ataupun benda apapun itu, tatkala kita tidak berkenaan langsung, maka tidak membatalkan wudhunya. Kemudian yang keempat di sini adalah menyentuh lubang kemaluan, kayak baik depan pun belakang, dengan telapak tangan, atau kalau kita melihat dari tangan kita itu yang bagian dalam ya, yang warnanya lebih putih, lebih terang daripada lawannya gitu ya, maka itu membatalkan wudhu. Ataupun dengan jari-jarinya atau telapak jari-jarinya. Nah, di emas di sini dia baik sengaja maupun tidak sengaja, karena emas di sini berbeda dengan lames. Kalau emas itu menyentuhnya itu tidak secara sengaja. Kalau lams itu secara sengaja. Walaupun dia tidak sengaja menyentuh, kena gitu, tanpa ada niatan menyentuh, tiba-tiba kesentuh sendiri misalkan ya, nggak sadar atau apa, maka dia membatalkan wudhu. Itu emas. Jadi sekedar menyentuh saja tanpa ada niatan, itu sudah membatalkan wudhu. Dengan telapak tangan tapi ya. Adapun kalau yang menyentuh adalah punggung tangan yang bagian lebih gelap gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu walaupun dia secara sengaja untuk menyentuhnya. Baik. Ini secara penjelasannya. Jadi pembatal wudhu ada 4 ini yang disebutkan oleh penulis. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pembaca yang kedua. Kita minta tolong kepada Abu Uwais untuk membacakan pada bagian ini. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhdithi.
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bima yahrumu 'alal muhdisin. Man taqada wudu'ahu hurima 'alaihi arba'atu asya'a. Nah, As-salat wa tawafu wa masul mushaf wa masul mushafi wa hamalahu wa hum lahu wa hamluhu wa hamluhu Mm-mm. wa hamluhu. Coba diterjemahkan lebih dahulu. Siapa yang batal wudunya, Hmm. maka haram atasnya 4 perkara, yaitu sholat, Nah, kemudian tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Itu Ustaz. nah, sahih. Taib. Di sini ada intaqala. Ini fi'il dalam bentuk fi'il madhi atau mudhari'. Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi, Masya Allah. Fi'il madhi, dia i'rabnya apa di sini? Khobar Ustaz, khobar. Tidak, maksudnya fi'il madhi bukan sebagai khobar di sini. Fi'ilnya saja, bukan jumlah fi'liyahnya. Marfu Ustaz. Fi'il madhi itu i'rabnya apa? Mabni. Nah, mumtaz, Masya Allah, mabni. Semua fi'il madhi itu adalah mabni, ya, baik itu dalam keadaan mufrad ataupun dalam bentuk nanti jamak misalkan. Maka semuanya mabni. Nah, diingat-ingat fi'il madhi semuanya mabni. Taib. Mabninya atas tanda apa ini? Dengan apa? Dengan fathah Ustaz. Fathah. Nah, dengan fathah, mumtaz, Masya Allah. Taib. Fi'il. Berarti dia butuh fa'il. Di mana fa'ilnya? Mustatir Ustaz. Mustatir di mana? Takdirnya huwa. Kemudian kembali ke man. Mantap, kurang tepat loh Pak, di sini. Di sini fa'ilnya kalau bisa fa'ilnya itu adalah berupa isim lohir, maka dia lebih utama dibandingkan apabila nanti fi'ilnya atau fa'ilnya dalam keadaan mustatir. Lohir itu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa dibaca dan ditulis. Adapun mustatir yang tidak kelihatan, tidak dibaca dan tidak ditulis. Nah, isim lohir itu lebih dikedepankan haknya daripada yang mustatir. Nah, jadinya kalau di sini ada isim lohir yang bisa menjadi fa'il, dia lebih utama daripada yang mustatir. Ya. Kira-kira isim lohir mana jadi fa'il di sini? Wudu'uhu. Mumtaz, wudu sebagai fa'ilnya ya, karena dia isim lohir. Di sini kelihatan ya. Taib, mumtaz. Kemudian haruma alihi arba'atu asya. Haruma ini fi'il apa ini? Fi'il madhi Ustaz, fi'il madhi. Mumtaz. Berarti butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya arba'atu. Nah, mumtaz, arba'atu sebagai fa'il. Pertanyaan. Coba dilihat teliti. Di sini arba'ah itu ada tak marbutohnya. Nah, berarti kalau ada isim yang diakhiri dengan tak marbutoh itu kan isim mu'annas, ya. Nah, kenapa fa'ilnya di sini kok tidak mu'annas? Dia tetap dalam keadaan mudzakkar. Karena arba'atu karena tidak berakal Ustaz. Tidak berakal. Terus kemudian atau dengan kata lain mu'annas majazi gitu ya, atau kemudian adanya fasl atau pemisah antara fa'il dengan fi'ilnya. Alaihi di sini ada pemisah antara fa'il dengan fi'ilnya, maka boleh berbeda jenisnya di sini. Arba'ah dengan mu'annas walaupun fi'ilnya dengan mudzakkar. Mumtaz.
Kita syarah sedikit ya. Dan di sini dijelaskan mu'alif mengatakan barang siapa yang wudunya itu batal, maka haruma alaihi arba'atu asya, dia diharamkan dalam empat hal. Yang pertama adalah sholat ataupun yang semisal dengan sholat. Contohnya tawaf, kemudian khutbah di sholat Jumu'ah. Jadi kalau misalkan khatib lagi berkhutbah di sholat Jumu'ah, kemudian dia batal wudunya, maka dia tidak boleh melaksanakan hal tersebut. Harus diganti atau dia mengambil wudu terlebih dahulu kemudian melanjutkan kembali. Ataupun tawaf juga sama, dia adalah butuh dengannya wudu, maka tatkala wudunya batal, tawafnya juga harus mengulang dan wudu lagi. Kemudian masul mushaf itu maksudnya adalah segala sesuatu di benda, baik itu hanya satu lembar ya, misalkan kertas satu lembar, atau selain kertas, misalkan kayu, atau misalkan benda apapun itu yang ada tulisan lafaz Al-Qur'annya. Ya, apa saja yang di sana tertulis Al-Qur'an, walaupun satu lembar atau satu halaman misalkan ya, maka dia tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak berwudu atau yang wudunya batal. Jadi tidak hanya mushaf yang 30 juz itu, cukup satu lembar saja, ataupun apapun bendanya yang ada Al-Qur'annya maka tak boleh disentuh tatkala dia wudunya batal. Kemudian hamluhu, membawanya. Haml ini adalah sifat yang lebih tidak hanya sekedar menyentuh saja, namun dia sambil membawanya gitu kan. Maka ini lebih tidak diperbolehkan, yang menyentuh saja tidak diperbolehkan apalagi membawanya. Kemudian selanjutnya wayahrumu 'alal junubi, dibaca lagi. Boleh? ويحرم على الجنوب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن. Itu situ, Ustaz. Bawahnya lagi, wasaum. ويحرم بالحيض 10 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة. ويحرم بالحيض 10 الأشياء: الصلاة والطواف والمس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويسه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Baik. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Dari ini wayahrumu. Maka diharamkan atas orang yang junub 6 perkara. Pertama sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Walubusu fil masjidi. Kemudian walubusu, apa artinya lubusu? Menetap di masjid, di masjid dan membaca Al-Quran. Kemudian dan diharamkan bagi orang yang haid 10 perkara. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Dan berdiam di masjid dan membaca Al-Quran dan puasa. Yes, Kemudian bawahnya ini. Kemudian at-talat, mentalat. Wal murur melewati masjid
Jika khofa takut, Nah, khofa takut talwis. Mana talwis ya? Talwis ya. bisa diartikan mengotorinya, mengotori masjid. Nah, Mengotori masjid. Wal istimta dengan antara surah, apa mana surah? surra. Belum Surah tahu. itu pusar. Pusar dan rukbah, lutut. Ya, sahih. Nah, antara pusar dengan lutut, yaitu istimta ya, atau apa bahasanya yang lebih tepat di bahasa Indonesia? Istimta. Taladud ya, berenak-enak bima baina surrati, dengan antara pusar dengan lutut. Taib. Kita jelaskan terlebih dahulu. Taib. Tadi kan kita telah membaca yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Nah, itu ada 4. Nah, kemudian selanjutnya ini bagi yang tidak hanya wudhunya batal, tapi dia sifat yang lebih, yaitu junub. Ya, sifat yang lebih daripada wudhu. Maka dia diharamkan, tidak boleh baginya 6 hal. 4 yang di atas tadi sudah dijelaskan, kemudian ditambah 2. Apa yang 2? Menetap di masjid, ya, tinggal di masjid, atau dan juga membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Jadi ini tidak diperbolehkan bagi orang junub. Nah, qiraatul Qur'an di sini ini maksudnya adalah membaca secara sengaja ya, membaca secara sengaja dan atau bisa dibilang juga qasdut ta'abbud, di situ secara sengaja membaca Al-Qur'an. Adapun tatkala dia membacanya tidak secara sengaja membaca Al-Qur'an, maksudnya hanya seperti untuk istidlal dan sebagainya, maka dia tidak mengapa di sini. Dan juga misalkan ada Al-Qur'an yang kebuka halamannya, kemudian kita melihat saja tanpa membaca, mentalafutkan dengan lidah atau lisan kita, maka ini tidak mengapa. Jadi yang tidak bolehkan adalah qiraah di sini adalah membaca dengan lidah, talafut dengannya. Ataupun dalam hati, maka tidak masalah. Baik, adapun selanjutnya wayah rumu bil haidhi, ini sifat yang lebih lagi, ini khusus bagi perempuan ya. Bahwasanya yang haid ini tidak boleh 10 hal. Nah, nanti kita akan membahas kalimat asyarah. Cuman kita terjemahkan terlebih dahulu. Yang tidak boleh bagi haid di sini 10 hal, 6 yang di atas. 6 yang nggak boleh, 6 di atas adalah yang tidak diperbolehkan bagi yang junub tadi. Kemudian ditambah di sini saum, puasa, ma'ruf, kemudian tolak. Tolak di sini adalah jatuhnya talak bagi seorang perempuan, maka tidak diperbolehkan, tidak jatuh. Kemudian wal mururu fil masjidi, itu melewati masjid, in khafat talwithahu, apabila takut nanti untuk mengotori masjid tersebut. Kemudian istimta bima baina surrati, yaitu bersenang-senang dengan sesuatu hal antara pusar dengan lutut. Nah, ini di sini bisa dimasukkan adalah kinayah untuk suatu hal, yaitu afan dengan kata lain jima, atau para ulama juga mengatakan an-nadhar, melihat bagian yang di antara dua hal tersebut, itu juga tidak diperbolehkan karena akan menjerumus ke suatu hal yang lebih besar, itu wata, yang dimana itu yang tidak diperbolehkan tatkala seseorang untuk menjalankannya pas tatkala haid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka dengan kata lain, untuk syadud dzari'ah, untuk jatuh kepada mafsadah yang lebih besar, maka hanya sekedar melihat pun tidak diperbolehkan tatkala dia sedang haid. Nah, taib. Di sini ada kalimat asyarah. Di sini sudah ada harakatnya ya. Nah, ini faedah di sini, asyarah dibacanya sinnya di sini ada harakatnya, asyarah. Ya, bukan asyrah. Ini dalam keadaan mufrad ya, dalam bilangan mufrad. Dalam bilangan mufrad, maka dia di sini sinnya itu dikasih harokat. Nah, jadi coba Anda tulis sebentar. Dalam keadaan mufrad,
maka itu dua hal ya. Kalau mu'annas itu asyarah. Nah, ini sinnya dikasih harokat asyarah. Ini kalau dalam keadaan mu'annas. Adapun kalau mudzakkar, maka sinnya disukun. Ashrun ini. Ini dalam keadaan mufrad. Kita pindah ke bawah saja. Kok nggak bisa? Ini kalau 10-nya mufrad atau tunggal ya, maka demikian harokatnya. Adapun tatkala kata asyrah ini dalam keadaan tarkib 10, tapi keadaannya tarkib atau nanti dia bersambung dengan mufrad yang lain. Ini biasanya dalam keadaan bilangan antara 11 sampai 19 ya, kan ada kata asyarnya nanti ada 10-nya. Nah, ini punya kaidah tersendiri. Maka kalau lafadznya muannas nanti sinnya disukun. Kemudian kalau dalam keadaan mudzakkar ini sinnya berharokat. Jadi kebalikannya yang awal tadi. Nah, ini demikian. Ya. Kelihatan tidak Bapak tulisannya ya? Nah, jadi kalau angka 10 ini, kalau misalkan dia berdiri sendiri, maka kalau dalam keadaan mu'annas, itu huruf shinnya itu berharokat. Adapun kalau dalam keadaan mudzakkar, tadi mu'annas yang berharokat, kalau mudzakkar maka disukun shinnya. Kebalikannya, misalkan kalau 10-nya ini dalam susunan tarkib, ya, itu antara bilang 11 sampai 19, 11 sampai 19, atau dengan kata lain adadul murakkab, itu kebalikannya, shinnya yang disukun, kemudian kalau ini shinnya yang disukun kalau mu'annas, kemudian kalau mudzakkar, shinnya di fathah. Ini kenapa demikian? Ini disimpulkan tatkala di lafaz-lafaz Al-Quran itu menunjukkan demikian. Ya, contohnya, misalkan kalau dalam keadaan mufrad ini ya shinnya di fathah, Allah mengatakan tilka asyaratun kamilah di dalam surat Al-Baqarah, itu kan tilka asyaratun kamilah, nah shinnya di fathah berharokat di sini. Namun kalau shinnya dalam keadaan mufrad atau mudzakkar ini disukun. Contohnya di dalam iddahnya seorang seorang perempuan yang meninggal itu ya, itu Allah mengatakan arba'ata ashhuri wa asyra. Shinnya disukun di situ. Itu kalau dalam keadaan mufrad. Nah, adapun kalau tarkib ini kebalikannya. Kalau muannas shinnya yang disukun. Nah, shinnya yang disukun. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, famfajarat minhu ithnata asyrata aina. Di situ angka 12 yaitu ithnata asyrata. Nah, kalau dalam keadaan muannas maka shinnya disukun. Adapun kalau dalam keadaan mudzakkar itu shinnya berharokat atau di fathah di sini. Contohnya di dalam surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba gitu ya. Ini dalam penulisan angka 10 atau penyebutan angka 10. Ya, baik itu mufrad pun tarkib. Maka di sini dia dengan fathah. Kenapa? Karena dia di sini dalam keadaan mufrad dan dia muannas. Gitu. Nanti diingat-ingat di sini. Baik. Yang angka ini paham nggak kira-kira? Paham Mas. Bisa ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Nanti
mungkin bisa buat murojaah, nanti di bab setelahnya ada pembahasan lagi. Baik. Jazakallahu khairan kepada Abu Wais. Kita pindah ke pembaca selanjutnya, Iqbal Tawakal. Baik, boleh dibantu membaca di fasal yang selanjutnya, itu sebab-sebab tayamum. Faslun fi asbabit tayammumi. Asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin wa ghairul muhtarami sittatun. Tarikus salati waz-zani wal muhsanu wal murtadu wal kafilul harbiyu wal kalbul aquru wal khinziru. Nah, tadi wal-zani al-muhsan. Nah, kita semakan dahulu. Fi asbabit tayammum, sebab-sebab terjadinya tayammum. Asbabut tayammum salah satu. Sebab-sebab tayammum ada 3 hal. Yang pertama, faqdul ma'i, ketika tidak ada air. Nah. Wal maradu, ketika sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Apa artinya? Al-ihtiyaj, apa dari kata ihtaja, yahtaju, ihtiyaj. Membutuhkan, Sad. Nah, saya membutuhkan. Ilaihi, ini kembali kemana? Di domir hak? Ke at-tayammum, Sad. Bukan. Ke ihtiyaj berarti. Coba diurutkan ya, dari kalimat domir ini, kata domir ini ke belakang. Mana yang lebih tepat? Cari yang lebih dekat terlebih dahulu. Ke membutuhkan apa? Kalau diartikan membutuhkan, kembalinya ke sini. Ya, ketemu ya. Oh, membutuhkan air. Air. 6 Li'atashi hayawanin muhtaram. Apa artinya? Atas itu haus tadi. Sahih, haus. Untuk hewan muhtaram. Bagi hewan haus. Muhtaram itu yang dari kata ihtaroma, yang mulia atau yang dihormati. Ya. Jadi maksudnya di sini membutuhkan air bagi sesuatu yang haram karena haus. Jadi kebutuhan sesuatu yang haram ini, hayawan ini bagi yang haus. Nah, hayawan ini diartikan duhayah ya, kalau diterjemahkan maknanya adalah duhayatin, yang memiliki kehidupan. Jadi bukan maksudnya hayawan dalam bahasa Indonesia hewan, tapi duhayah yang memiliki kehidupan. Jadi manusia masuk ke dalam kriteria hayawan. Jadi bukan hewan saja, tapi manusia juga masuk ke dalam kata hayawan. Kenapa? Karena manusia juga duhayah kehidupan. Jadi yang punya kehidupan itu manusia dan hewan. Sebagaimana para ahli usul fiqh mengatakan an-nasu di dalam takrifnya pengertiannya manusia itu adalah hayawan natiq, hewan yang berakal. Hewan yang berakal itu adalah manusia. Jadi hayawan muhtaram ini adalah sesuatu yang hidup, memiliki kehidupan, namun sifatnya adalah muhtaram, yaitu yang mulia. Nah, nanti yang tidak mulia maka tidak mengapa kita menggunakan gitu. Coba di ini ghairu muhtaram wa ghairu muhtarami sittatun, dan yang tidak mulia ada 6 perkara. Pertama, tarikus salat, yang meninggalkan salat. Wazanil muhsan, orang yang berbuat zina. Muhsan yang telah menikah. Kemudian wal murtad, orang yang murtad. Kemudian wal kafirul harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Wal kalbul aqur, yaitu
Anjing Sad mungkin. Naam, anjing. Wal khinzir dan babi. Naam, tas. Taib. Di sini kira-kira tariku i'rab kedudukannya sebagai apa? Badal mungkin Sad. Apa naat? Naat dari Sitah Sad. bukan. Kalau naat maka harus sama nanti dalam taknis dan apa jenisnya ya antara mudzakkar dengan muannasnya. Namun di sini beda. Itu muannas. Ada tarik di situ lafadznya mudzakkar, maka dia tidak bisa menjadi naat di sini. Dari Apa kira-kira yang lebih tepat? dari goiru mungkin Sad. Oh, bukan juga. Bukan. Taib. Jadi tariku di sini dia kedudukannya sebagai khobar, bisa dikatakan sebagai khobar. Ya. Sebagai khobar dari mubtada. Mubtadanya mana? Sitah. Mubtadanya bukan. Sitah di sini bukan mubtada. Kira-kira sitah di sini kedudukannya sebagai apa? Dia sudah punya kedudukan di sini. Sitah di sini kedudukannya sebagai khobar. Khobar juga berarti Sad. Sitah Ya, sama sitah tarik di sini. Taib. Sitah di sini kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada, yaitu ghairu. Ya. Adapun tarik, kata tarik di sini sebagai khobar bisa dibilang khobar kedua, bisa boleh. Namun lebih enaknya, lebih tepatnya kita nanti katakan dia khobar dari mubtada yang dibuang. Mubtadanya dibuang. Nanti takdirnya dia dari sholat. Ya. Baik. Kita jelaskan bahwasanya pembatal tayamum apa sebab-sebab dibolehkannya tayamum, ya, bolehnya tayamum itu di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah tatkala tidak menemukan air. Nah, di sini ada penjelasan yang nanti lebih panjang, yaitu apakah harus mencari terlebih dahulu airnya, berusaha mencari terlebih dahulu tatkala tidak mendapatkan, atau bagaimana. Di dalam madzhab Syafi'i pun menjelaskan dia ada usaha setelah berusaha mencari atau mengira-ngira kurang lebih antara jarak 1,5 mil ya, dia mengira-ngira antara jarak itu tidak ada air, maka baginya tidak wajib menggunakan air tatkala ingin bersuci, maka langsung mengganti ke tayamum, ya. Kemudian yang kedua, tatkala sakit di sini sakit yang benar-benar sakitnya parah, atau misalkan tatkala dia menggunakan air, sakitnya bisa menyebabkan dia meninggal, atau sakitnya bisa menyebabkan dia kepada kesakitan yang lebih parah, maka dia boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang, ya baik itu manusia ataupun hewan, itu membutuhkan air tersebut. Karena apa? Karena haus untuk minum. Airnya ada, tapi air tersebut digunakan untuk minum. Jadi kita tidak boleh menggunakan air tersebut, akhirnya kita berpindah kepada tayamum. Ya, itu yang syarat apa sebab-sebab diperbolehkannya untuk tayamum, karena hukum asal bersuci itu adalah menggunakan air. Jadi harus menggunakan air. Tatkala air tidak ada baru berpindah kepada tayamum. Jadi hukum asalnya dengan air terlebih dahulu. Jadi demikian. Kemudian yang ketiga ini ada hayawan muhtaram. Ini dijelaskan untuk penjelasan, yaitu di antara yang tidak muhtaram atau yang tidak mulia, siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang tarikus shalah, meninggalkan sholat. Ya, ini secara sengaja amdan. Ini mereka apabila ada orang demikian di tengah jalan, kemudian membutuhkan air,
Nah, maka kita tidak memberikannya. Kita lebih utamakan kita untuk berwudu. Di sini dalam hukum fikih ya, dalam hukum fikih demikian. Namun nanti kalau dalam kita melihat dari maslahat mafsadah, ini bisa diutamakan mana yang lebih maslahat di antara keduanya, memberikan atau kita gunakan. Tapi kalau secara fikih itu kita tidak memberikan kepada dia, kita harus menggunakan air tersebut untuk bersuci. Baik. Kemudian zani, orang yang berzina, yang telah menikah kemudian berzina, sama seperti tadi. Kemudian murtad, orang yang telah keluar dari agama. Kemudian kafir harbi, yang diperangi, orang kafir yang diperangi. Dan kalbul akur, ini anjing, kemudian babi, hewan ini. Jadi tatkala ada 6 hal ini di antara kita, tatkala kita butuh ada air, kemudian kita membutuhkan untuk bersuci, maka kita lebih diutamakan untuk bersuci menggunakan air tersebut daripada memberikan air kepada 6 tersebut gitu ya. Kemudian kita baca sekilas ini syurutut tayamum. Kita kembali ke Bapak Miarso, boleh dibaca Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayamumi asyaratun. Ayakuna biturabin wa ayakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa yaqsidahu wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini wa yuzilal najasata awwalan wa yajtahida fil kiblati qablahu wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa yatayammama di kulli fardin. Kembali ke tadi sebelumnya, Ana mau tanya dulu, tadi kan angka 10 sudah dijelaskan. Kenapa di sini lafadznya asyarah? Yang ini tayamum asyaratun ini saja. Karena lafadznya mufrad. Mufrad. Dia di sini muannas, ya. Muannas, kenapa muannas? Karena madudnya juga muannas. Madudnya mudakar. Nah, madudnya mudakar, maka angkanya adatnya jadi muannas karena dalam kaidah 3 sampai 10 itu harus jenisnya berbeda ya antara madud dengan adat. Di sini asyarahnya kenapa di fathah shinnya? Karena bilangan mufrad. Boleh diartikan Pak? Syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama, tayamum itu dengan tanah atau debu. Yang kedua, maka debunya itu harus suci dan tidak boleh bertayamum menggunakan mustakmalan, itu debu yang sudah dipakai. Dan tidak boleh bercampur dengan benda-benda yang dakik, benda-benda yang lembut itu ya sebenarnya. Dakik itu tepung, Pak, tepung. Wayak situ dan dia berniat, maka wa ayam sahwa dia mengusap wajahnya, kedua tangannya dengan 2 tepukan, dan dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Maka dia bersungguh-sungguh untuk fil kiblah qablahu, dia bersungguh untuk menghadap ke kiblat Ustaz. Sahih. Maksudnya berusaha untuk mencari arah kiblat karena dia kan tayamum tujuannya untuk ibadah, sholat diantaranya. Maka ayakuna hendaknya tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Maka bertayamum pada melaksanakan tayamum pada setiap mau menjalankan sholat fardu. Kita tanya-tanya dulu. Yakuna Bapak, kenapa dia mansub? Mansub karena didahului oleh huruf an, masdariyah, nasibah. Dia di sini keadaannya karena dalam nakis atau tam? Kananya dalam keadaan nakis Ustaz. Berarti butuh dengan isim dan khobar, di mana isimnya dan di mana khobarnya? Mustatir takdiruhu tayamum. Takdirnya huwa kembali ke tayamum. Atau boleh. Kemudian khobarnya sibul jumlah biturabin.
Taib, bolehlah kita katakan khobarnya di sini sibul jumlahnya, enggak apa-apa. Taib. Tas. Kemudian taib, di kata yukhalituhu, kenapa dia mansub? Mansub dengan an mudbarotan. Nah, mumtaz. Terus dia fi'il, di mana fa'ilnya? Akhirnya daqiqun Ustaz. Nah, mumtaz. Kemudian dhamir hu di sini sebagai apa? Itu sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, mumtaz. Dia maf'ul bih dari fi'il yukhalid. Nah. Taib. Kemudian awalan. Sebagai maf'ul fih Ustaz. Maf'ul fih. Taib, di sini boleh dikatakan maf'ul fih, namun lebih tepatnya itu mengatakan dia sebagai hal. Ya. Kalau maf'ul fih kan memang menunjukkan dia kan maf'ul fih kan ismu zamanin atau ismu makanin gitu ya. Menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, awal di sini memang keterangan waktu, cuman dia kenapa nggak bisa maf'ul fih? Karena di sini waktunya itu apa ya namanya istilahnya? Bukan waktu yang seperti satu waktu gitu, Pak. Jadi bukan satuan waktu kayak subuh, asar, pagi, malam gitu ya. Tapi awal ini adalah urutan. Nah, urutan. Jadi dia di sini kurang bisa jadi maf'ul fih karena demikian. Bukan waktu yang benar-benar waktu, tapi dia sebenarnya sebagai urutan gitu. Bukan waktu. Waktu pertama kan tidak ada, adanya waktu pagi, waktu siang gitu. Nah, di sini sebagai hal lebih tepatnya karena bagaimana membersihkan di awal gitu kan. Baik, kita jelaskan syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama, tayamum tersebut menggunakan turab atau dengan kata lain debu ya, debu dimanapun aja. Jika benda tersebut ada debu maka kita bisa gunakan untuk tayamum. Kemudian wa ayyakuna turabu tahiran. Turabnya ini adalah suci, ya, suci, harus suci. Afwan, tulisannya hilang. Turabnya harus suci, debunya harus suci, kemudian turabnya tersebut tidak mustakmal. Maksudnya mustakmal di sini pernah digunakan sebelumnya untuk menghilangkan hadas. Misalkan debu tersebut pernah digunakan orang lain untuk bersuci, tayamum orang lain gitu ya. Atau benda tersebut atau debu tersebut digunakan untuk menghilangkan najis. Contohnya menghilangkan kalau di dalam ini kan harus menggunakan debu ya atau tanah, menghilangkan najisnya anjing gitu ya. Itu najis mughalladhah harus menggunakan tanah. Maka tatkala tanah ini telah digunakan untuk menghilangkan najis tersebut, maka itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum lagi ya. Itu mustakmal di sini makanya. Kemudian tidak bercampur dengannya sesuatu yang dengan daging atau bahan makanan atau semisalnya ya. Kemudian wa yaksidahu, yaksid di sini tujuannya meniatkan untuk tayamum. Dan niatnya di sini bukan niat untuk menghilangkan hadas kayak kemarin kita berwudu, niat kita wudu adalah menghilangkan hadas kecil atau untuk sholat. Kemudian tatkala junub ya mandi besar itu niatnya kita untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di tayamum di sini bukan niatnya untuk menghilangkan hadas karena sebenarnya kalau tayamum itu nggak bisa menghilangkan hadas. Dia hanya untuk niatnya istibah ma yahtaju ila tayamum, untuk membolehkan segala sesuatu yang membutuhkan untuk tayamum, seperti sholat butuh taharah karena nggak ada air, gantinya tayamum, maka hanya untuk kebolehan sholat saja, maka kita melakukan hal tersebut, yaitu tayamum. Bukan berarti nanti tatkala kita bertayamum, hadas itu benar-benar hilang dari orang tersebut, tidak. Baik. Kemudian tata caranya membasuh muka dan juga kedua tangan dengan 2 kali
dua kali memindahkan debu ke tangan dan muka ya, bukan satu tepukan tapi dua kali tepukan. Kemudian kalau bisa ini wa ayyuzilan najasata awalan, itu menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum bertayamum. Kemudian ayyastahida fil kiblati, bersungguh-sungguh untuk menentukan arah kiblat tatkala dia tidak tahu arah kiblat itu di mana. Gitu. Kalau dia udah tahu arah kiblat di mana ya tidak perlu karena dia sudah tahu arah kiblat. Namun di sini maksudnya adalah tatkala tidak tahu arah kiblat. Nah, karena biasanya tayamum ini kan dalam keadaan darurat, ya makanya dia di suatu tempat yang dia tidak tahu di mana itu, kemudian dia tidak tahu juga arah kiblat, maka dia harus menentukan arah kiblat terlebih dahulu karena nantinya dia akan sholat gitu kan ya. Kemudian ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqt, maka tayamum ini hanya boleh dilakukan tatkala setelah masuk waktunya sholat. Karena tadi tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tapi dia untuk membolehkan kita untuk ibadah, contohnya sholat. Jadi kalau sebelum masuk waktu sholat kita bertayamum, kemudian mau sholat, itu tidak bisa. Harus ngulang tayamum lagi setelah waktunya masuk tadi. Gitu maksudnya. Kemudian wa ayatayammama likulli fardhin, bertayamum ini misalkan kita ingin sholat fardu itu harus tayamum setiap sholat. Contohnya misalkan tatkala kita safar di tengah jalan, kita ingin jamak antara dua sholat karena kita lagi safar gitu kan, maka tidak ada air, mau nggak mau harus pindah kepada tayamum. Maka setiap jamak ini, setiap sholat yang pertama misalkan antara zuhur dengan asar, maka sebelum sholat zuhur, tayamum terlebih dahulu, selesai, mau sholat asar, tayamum lagi. Jadi nggak cukup dengan satu tayamum. Karena kenapa? Karena di sini dijelaskan, belum mengatakan syaratnya adalah tayamum ini setiap sholat fardu. Namun, kalau untuk sholat sunnah, boleh, beda ya. Bedakan antara fardu sama sunnah. Misalkan setelah sholat fardu asar, setelah sholat fardu duhur, misalkan kita mau sholat sunnah, maka nggak perlu tayamum lagi. Yang di sini dimaksudkan adalah setiap sholat fardu, bukan hanya sholat saja. Misalkan untuk tawaf yang fardu, ya, maka dia harus tayamum ngulang lagi tayamumnya. Atau misalkan sholat nazar, maka dia ngulang lagi tayamumnya, karena hukumnya fardu di situ. Baik, ini dari pembahasan kitab Safinatun Najah sampai pembahasan syarat-syarat tayamum. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya pada faraid tayamum di pekan yang akan datang biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, ada yang ingin mau ditanyakan? Ustaz, tadi yang tarikus sholat tadi kalau dietop sebagai badal boleh nggak dari sitatun tadi Ustaz? Badal dari sitah, boleh Bapak, boleh. Boleh ya. Nah, boleh kita i'rab sebagai badal. Nah. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu. Jika tidak ada, kita tutup pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam rangka menuntut ilmu dan mempermudahnya, memberkahi langkah-langkah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.